Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini kesempatan kami bersekutu, disatukan di dalam kasih yang sudah kami terima sebagai murid Kristus yang sudah ditebus. Dan kami juga memiliki Allah Roh Kudus yang setia dalam hati kami. Setiap kami yang percaya sampai seumur hidup kami, Allah Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Beri hikmat kepada kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami sungguh-sungguh memahaminya, dan kami boleh menjalani, mengalami firman Tuhan, kebenaran-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Pimpin hamba-Mu, pimpin setiap kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan penebus kami. Amin. Silakan duduk jemaat terkasih. Malam hari ini saya diberi tema adalah The Consequences of Judgment Without Full Understanding. Ya, Alkitabnya ada dua bagian. Nanti kita akan bahas mengenai bagaimana Daud sebagai sebenarnya orang yang Tuhan berikan kesempatan menjadi raja. Dia lari dan pelariannya dikejar-kejar oleh Saul. Dan pada saat dia kembali mendapat tahtanya, ada pergumulan-pergumulan yang harus dihadapi di dalam kehidupannya. Saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Nawi, melayani di GKI Puri Indah. Waktu zaman Pendeta Markus Tanda Jaya melayani di situ, saya masuk melayani tahun 2008. Ya, sekarang Pak Markus sudah ada di Amerika ya, melayani di sana. Dulu pernah kembali di sini ya, kira-kira tahun 98-99. Betul nggak? Bukan ya, saya waktu itu kuliah di SCT Reform, beliau di sini katanya. Bukan gembala, melayani di sini. Oke, setelah itu baru jadi gembala ya. Ya, saya tahu dulu dipanggil, Pak Markus mampir ke kampus yang pertama kali buka tahun 98. Reform Institute di situ. Oke, Bapak Ibu sekarang kita baca di dalam 2 Samuel. Ya, karena 2 bagian saya dikasih ya, yang satu bagian itu ada tambahan dari Pendeta Matindas, dia katakan mulai dari pasal 16 ayat 1 sampai 4, baru nanti dilanjutkan 19 ayat 24 sampai 30. Saya akan bacakan untuk kita semua, perhatikan 2 Samuel 16 ayat 1 sampai 4. Dengan cepat, ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Ziba, hamba Mefiboset, mendapatkan dia, membawa sepasang keledai yang berpelana dengan muatan 200 ketur roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Ziba, apakah maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Ziba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan. Dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Kemudian bertanyalah raja, di manakah anak buahmu, anak tuanmu? Jawab Ziba kepada raja, ia ada di Yerusalem, sebab katanya pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Ini dia bilang, Mefiboset mengatakan, nanti aku akan menjadi raja dari ayahku, dari kakekku kira-kira ya. Mefiboset karena dia adalah cucu dari Saul. Padahal waktu ini adalah Daud sudah kembali akan menjadi raja. Lalu berkatalah raja kepada Ziba, karena dia mengatakan kalau begitu Mefiboset mau kudeta saya ya. Dia bilang, kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mefiboset. Kata Ziba, aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya tuanku raja. Juga Mefiboset bin Saul menyongsong raja, ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku Mefiboset? Jawabnya, ya tuanku raja, aku ditipu hambaku Ziba itu, sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambamu ini timpang. Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuan raja, tuanku raja. Tetapi tuanku raja adalah
seperti malaikat Allah. Sebab itu perbuatlah apa yang Tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh Tuanku Raja. Tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Istanamu, apakah hakku lagi? Dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja? Tetapi raja berkata kepadanya, apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Ziba harus berbagi ladang itu. Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Bapak Ibu sekalian, oke, ini kisah Mephiboset adalah kisah yang terlupakan. Pada saat dia mendengar atau orang-orang di dalam istana itu mendengar Saul dan Yonatan, bapaknya Mephiboset nih ya. Jadi dia adalah cucu dari Saul. Sudah terbunuh perang dengan orang Filistin. Penjaganya atau neninya buru-buru menyelamatkan dia, menggendong dia, jatuh pada umur 5 tahun dan dia jatuh setelah itu timpang atau pincang, tidak bisa berjalan. Mereka lari pergi satu tempat namanya Lodebar, tempat yang gersang, tempat persembunyian, tidak ada orang mau pergi situ dan dia disembunyikan di situ. Pada suatu hari Daud setelah dia menang, mengalahkan orang Filistin, dia menduduki lagi Yerusalem, ibu kota, dicatat di pasal 8. Daud menang atas semua daerah yang dikuasai oleh Filistin. Dia menang, setelah itu dia tanya kepada Ziba, adakah lagi kaum keluarga dari Saul? Luar biasa ya. Daud yang sudah sebenarnya melupakan musuhnya. Sudah lama, Saul sudah mati. Dia dikejar-kejar oleh raja yang sudah tidak diakui oleh Tuhan. Saul mau membunuh raja yang sudah diurapi. Dia dikejar-kejar, dia tidak mau membunuh Saul. Dan setelah Saul mati, anaknya Saul mati, dia masih mencari. Ada gak keturunan Saul? Dia cari itu, karena apa? Dia pernah janji sama Yonatan. Yonatan mengatakan, kalau kamu nanti sudah stabil, ingatlah keluargaku. Ya, kalau kita melihat kisah Raja Israel dari Saul, raja pertama. Sebenarnya Mephiboset secara mimpinya dia bisa menjadi raja, betul? Secara kalau angan-angan saya anak dari raja pertama. Ya setidaknya kalau dia tidak jadi raja, mimpinya adalah aku hidup sebagai orang terhormat. Aku hidup begitu nyaman di istana yang kakekku menjadi raja pertama. Dan Yonatan mempunyai relasi baik dengan Daud. Tapi mimpinya semua hilang sejak dia timpang. Sejak umur 5 jatuh dan dia diasingkan, disembunyikan, dilarikan ke tempat yang gersang, ke tempat yang tidak mau ditempati orang. Itulah namanya Lodebar, tempat yang tidak diinginkan. Nah, masa-masa Mephiboset luar biasa, masa kecil yang kelam, tanpa orang tua, tanpa satu kehidupan yang normal. Padahal dia mempunyai latar belakang yang sangat terhormat. Tumbuh dengan timpang, tanpa harapan, tanpa satu keadaan seperti sekarang ya. Orang yang disabilitas masih dicarikan segala peluang untuk mereka bisa bekerja. Kalau orang dulu timpang, sudah ditinggal, tidak diperhitungkan. Tidak mempunyai satu hak-hak yang diperjuangkan. Orang Filistin sudah membunuh kakeknya, ayahnya, dan semua keluarga lain. Tinggal satu-satunya Mephiboset tersisa. Mephiboset melalui masalah yang sulit. Tapi dia akhirnya memahami. Nanti kita akan masuk di dalam satu kisahnya. Ya. Dia hidup di dalam masa yang suram, tapi ada satu kisah di mana ayahnya Yonatan berjanji
dengan Daud menjadi satu persahabatan, relasi antara Daud dan Yonatan menjadi satu titik balik. Daud pernah berjanji dengan Yonatan bahwa dia akan menjaga keturunan dari Yonatan. Yonatan ini satu gambaran yang luar biasa ya. Dia sudah mati, tapi dia walaupun sudah mati, janjinya dengan Daud menyelamatkan Mephiboset. Kematian Yonatan bisa menyelamatkan anaknya. Yang tadinya harusnya sudah dibunuh, tadi kita baca ya. Mestinya raja yang berkuasa harus membunuh semua raja sebelumnya supaya dia tidak terancam. Supaya Daud aman. Supaya Daud tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu kerajaan yang berkuasa ini akan mengkudeta. Mephiboset hidup karena penggenapan janji Daud dengan Yonatan. Ya, janji disebut satu pengertian covenant juga, satu ikatan janji antara Daud dan Yonatan. Nah, kalau kita bisa melihat bagaimana sekarang kesalahan Daud di mana? Ya, waktu kita melihat tadi strategi dan kelicikan Ziba. Ziba mengatakan, Mephiboset tidak mau bersama dengan engkau karena hari ini. Mephiboset mengatakan kerajaannya akan diberikan pada dia. Israel itu akan menganggap dia, mengangkat dia menjadi raja lagi. Dia akan mewarisi tata kerajaan, padahal Daud baru saja pulang kembali ke Yerusalem dari kemenangan itu dan dia siap-siap menjadi raja. Dan memang dia raja yang diurapi. Nah, karena Ziba yang sudah memfitnah, Daud pertama kali dengar, dia mengatakan, di mana Mephiboset? Setelah dia tahu ya, ada seorang keturunan Saul. Ziba mengatakan, dia tinggal di Yerusalem, dia tidak mau datang. Dia mau siap-siap mewarisi tata kerajaan. Jadi Daud mendengar itu mengatakan, kira-kira ya kalau bahasa bebasnya, oh kenapa dia berpikir begitu? Kenapa Mephiboset mau lagi menyangkali fakta saya raja yang diurapi. Saya ada pahlawan yang menang dari seluruh peperangan, saya sudah menang dan saya kembali menjadi raja. Absalom anak Daud yang juga menggerogoti kerajaannya, kudeta sudah mati. Perang kalah, mati, barusan mati. Nah, Daud ini kalau kita lihat ya memang dia menilainya gitu salah. Dia orang yang hatinya lembut, hatinya itu sangat ya di hati Tuhan lah kira-kira ya. Makanya dia dengar berita langsung dia percaya. Kalau kita melihat waktu Daud anaknya mati, dia begitu sedih sekali pada anaknya yang kudeta dia. Anaknya mengambil satu kuasa menjadi raja dengan tidak sah, dengan trik, dengan kelicikan. Waktu perang, banyak korban. Benar, Absalom sudah mati. Kalau kita baca pasal 19 ayat pertama, di situ mulai. Daud nangis. Anakku, Absalom, Absalom, anakku. Nangis berkabung. Yoab bingung. Loh, kira-kira ya, masa engkau nangis begitu rupa? Masa engkau menangisi anakmu yang sudah begitu kejam, mengkudeta dan membunuh banyak orang, berkuasa? Berarti kamu enggak memandang pengorbanan kami. Panglima-panglimamu, semua orang-orangmu yang berperang untuk menang ini mati begitu banyak orang. Sekarang kau di hadapan banyak orang menangisi anakmu seperti ini. Sekiranya orang lain lihat bagaimana? Bagaimana orang melihat kamu nangis sedemikian rupa? Kira-kira Yoab berkata kepada Daud seperti itu. Daud mengekspresikan perasaannya cepat di dalam menjudgment sesuatu. Dia beda dengan Salomo yang Tuhan kasih hikmat lebih ya nanti anaknya ya. Dikatakan hikmatnya luar biasa. Kasus yang dia tidak tahu full pun dia diberi hikmat untuk memutuskan dengan tepat. Nah, Daud di situ kita lihat memang dia saat dia mendengar jawaban dari Mephiboset, di mana kau? Dia bilang, saya ditipu.
Waktu siapin semua, tiba-tiba dia pergi. Meninggalkan saya, kan raja tahu saya pincang kira-kira ya. Saya timpang, gak bisa pergi. Dia pakai keledai, dia siapin semua, dia bilang tunggu ya, saya siapin. Mephiboset yang suruh siapin keledai, tapi dia pergi. Dia ketemu Daud. Daud tanya sama dia, di mana Mephiboset? Dia bilang, dia tinggal di istana. Dia gak mau bersama sini karena dia akan justru berkuasa lagi menjadi raja. Nah, disinilah kita melihat bahwa Daud dia salah memahami Mephiboset. Dia anggap Mephiboset orang yang oportunis, padahal Ziba orang oportunis, hambanya. Yang disuruh memelihara semua warisan dari Saul diturunkan kepada Mephiboset. Semuanya adalah milik Mephiboset. Setelah Daud dengar, loh Mephiboset mengkhianati saya, sekarang semua saya serahkan ke kamu. Dia pindahkan haknya Mephiboset kepada Ziba, hamba, pelayan dari cucunya Saul. Daud begitu cepat, dia begitu emosional, dia mendengarkan berita satu pihak, Mephiboset tidak datang menyambut aku, ya udah batalkan semua hak yang kuberikan kepada dia. Sekarang kamu miliki, kamu yang urus semua. Padahal sebelumnya Daud sudah mengatakan, Mephiboset, engkau boleh makan di mejaku. Engkau sangat berharga. Ya, ini kita memahami Mephiboset mengalami anugerah. Dia mengalami anugerah. Pada saat dia mendengar raja memberikan satu judgment kepada dia. Raja mengatakan tidak ada lagi hak untukmu. Ya enggak apa-apa. Sampai dia ketemu, dia ceritakan. Ziba memfitnah aku. Ziba mengatakan aku tidak menyongsong raja karena aku mau mewarisi tata kerajaan. Itu dia bohong. Aku tidak begitu. Dan Alkitab menuliskan dari ayat pertama kita lihat dia sejak Daud meninggalkan istana. Dia justru apa? Sedih sekali. Tidak cukur rambutnya, tidak cukur jenggotnya, tidak cuci kakinya. Satu gambaran begitu sedih. Menantikan Daud kembali menjadi raja. Menantikan bagaimana Daud itu pulang kembali untuk bertahta. Dia tidak peduli dirinya, dia hanya ingin raja berkuasa lagi. Dia ceritakan semua itu, kamu lihat keadaanku, kira-kira raja kamu lihat. Aku tidak ngurusi diriku sama sekali. Demi Daud. Daud waktu mendengar ini, dia sedikit sadar. Ternyata betul Mephiboset difitnah oleh Ziba. Mephiboset sangat peduli akan dia. Mephiboset tidak mau menginginkan kerajaan seperti yang dikatakan oleh Ziba, pelayan Mephiboset itu. Nah, luar biasa sekali waktu Daud menanyakan tentang Mephiboset ini. Daud sebenarnya cuma ngomong apa? Ya sekarang kita analisa ya. Daud cuma berkata, ada enggak keturunan dari Saul? Dia masih menganggap Saul itu raja yang diurapi. Dia menganggap Saul itu begitu terhormat karena diurapi oleh Tuhan. Dia tidak mau membunuh dengan tangan dia. Walaupun dia mau dibunuh oleh Saul. Dia sekarang mau tunggu, ada gak keturunan Saul yang masih tersisa. Dia gak cari siapa orangnya bagi kriteria. Ada orang yang ganteng gak seperti Saul. Yang dadanya besar, tinggi, yang dipilih Tuhan. Yang punya potensi enggak. Ada gak keturunan dari Saul ini? Saya janji sama Yonatan, saya akan memelihara keturunan dari Saul, dari keturunan Yonatan. Ada enggak? Kan Daud cuma tanya, ada enggak sih sisa orang? Dia cuma tanya loh, ada enggak orang? Terus Ziba bilangnya apa? Ada. Ini adalah anak Yonatan, cucu dari Saul, orangnya timpang. Apa hubungannya? Dia langsung bilang, orang ini udah timpang. Mephiboset ini sudah pincang, enggak ada gunanya kira-kira begitu ya. Ini orang yang sudah terbuang. Dia nggak bisa apa-apa, nggak ada potensi apapun, walaupun dia keturunan Saul.
Kalau dari Alkitab menulis seperti ini sudah indikasi betul-betul memang Ziba itu orang yang licik sekali, oportunis, memanfaatkan kesempatan. Waktu ketemu Daud saja, Daud cuma menanyakan ada gak sih orang yang menjadi keturunan dari Saul. Dia langsung kasih informasi yang lebih, betul? Ada, tapi dia gak ada gunanya kira-kira begitu ya. Ada, dia dari kecil udah timpang. Daud gak peduli. Bawa dia ke sini, dia akan makan semeja denganku. Luar biasa. Mephiboset mengalami anugerah. Anugerah itu apa? Dia gak menganggap diri dia keturunan raja. Dia gak menganggap dirinya perlu dihormati lagi. Dia udah hidup di pembuangan. Dia sudah diabaikan. Waktu raja mengundang dia. Waktu Daud mengatakan kamu boleh makan semeja dengan aku terus. Wah, ini dia mengatakan engkau sudah seperti malaikat. Engkau sudah mengangkat derajatku. Engkau sudah memberikan sesuatu yang enggak pernah aku pikirkan. Yang enggak pernah aku mau minta dan berhak minta. Dia udah tidak menganggap dirinya punya harga diri seperti itu. Tapi Daud memulihkan kondisinya. Daud memberikan tempat terhormat. Nah, inilah anugerah Bapak Ibu sekalian. Ini juga yang dirasakan oleh kita yang menerima anugerah dari Kristus Yesus. Kita digambarkan dalam perjanjian baru orang yang buta, lumpuh, bisu, timpang, orang yang cacat, buta. Disitulah Tuhan memanggil, mengundang, mencari, bahkan dibawa untuk mengalami satu perjamuan yang Tuhan adakan. Itu perumpamaan tentang perjamuan besar, the great banquet. Ini yang juga dialami. Di dalam kisah ini kita banyak melihat satu tipologi atau gambaran Injil di dalam perjanjian lama. Ya, nanti di slide terakhir kita akan slide berikutnya kita akan coba melihat bagaimana gambaran. Tadi saya sudah menggambarkan ya, bagaimana gambaran Daud sebagai raja. Ya, satu sisi kalau tipologi Yesus itu bisa dari negatifnya ya, berlawanan dengan Kristus yang begitu hikmat. Kadang-kadang ini adalah gagal, Yesus adalah raja yang sempurna, raja di atas segala raja. Ini raja yang sama di dalam satu kondisi tertentu, tapi apa? Justru bertolak belakang. Itu ada gambaran kepada Kristus. Nah, kalau kita bisa melihat bagaimana akhirnya raja, dia tahu, dia mengalami satu pergumulan itu dia putuskan. Waktu putusan dia pun ada salahnya. Di sini Mephiboset tidak peduli. Dia enggak menuntut haknya. Dia tidak peduli bagaimana dia haknya semua hilang atau cuma dikasih setengah, dia bilang enggak. Yang penting aku bisa bersama dengan raja. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, ini ada 3 karakter. Nah, ini gospel, Injil di dalam perjanjian lama dalam bagian ini ya, kita akan pelajari. Siapa yang dihianati? Daud dihianati ya oleh Saul. Dia tidak peduli, dia bilang keturunan Saul, dia sangat hargai. Turun dari tata, tanpa tata. Daud loh. Dia gak peduli, dia waktu udah diurapi, dia tetap gak masalah. Yesus Raja yang datang, tanpa tata, tanpa kuasa, tanpa pedang. Dia melayani. Ya. Daud menangisi kematian anaknya yang memberontak, memusuhinya. Daud tahu Tuhan mengendalikan semua keadaan. Kita dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan mati bagi kita. Tuhan menangisi umatnya. Yesus Raja di atas segala raja. Dia menangisi kita, dia menangisi umatnya. Yang memberontak, yang tidak menerima dia. Daud ada sedikit gambaran kepada Kristus.
Daud, raja yang mau dibunuh oleh Saul ya. Yesus waktu lahir, dia dikejar-kejar oleh Herodes. Raja mau membunuh raja yang lahir. Saul, dia raja. Sudah tidak jadi raja, raja diurapi juga mau dibunuh oleh dia. Raja yang akan datang kembali memulihkan kerajaannya. Daud datang, dia bertata kembali menjadi raja. Yesus raja adil, raja yang bijaksana dan kekal. Daud raja tapi banyak kelemahan. Ya, jadi kita lihat kalau tipologi pada Kristus ada yang hikmat bijaksananya ada pada Kristus, ada yang berlawanan. Seperti kita lihat Adam pertama gagal, Adam kedua sempurna. Taat hukum Taurat. Tidak berdosa. Adam pertama berdosa, mati dalam dosa. Adam kedua justru mati bagi dosa, mengalahkan dosa, dia sempurna. Membayar hukuman dosa yang harusnya kita pikul. Nah, kita melihat di sini Daud, Mephiboset yang timpang, Ziba yang yang sudah oportunis, pembohong, pemfitnah, begitu licik. Tetap Daud ampuni kira-kira. Mestinya dia harus dibunuh langsung. Mestinya dia harus dihukum langsung. Tapi dia juga mendapat anugerah, kira-kira begitu ya. Ini satu gambaran, kita semua orang mendapat anugerah. Siapa kita? Bisa semeja perjamuan dengan Tuhan kita. Kita gak sadar ya, waktu perjamuan Paskah terakhir Yesus Kristus. Masih ada Yudas di situ yang tidak layak, betul gak? Baik kita ini Yudas loh. Tuhan peduli kepada murid-murid, dia rindu, dia mau makan bersama semua muridnya. Yang akan mengkhianati dia tetap diundang. Tetap ikut makan Paskah terakhir Yesus. Dan dia tidak sadar. Setelah itu dia menggenapkan hatinya yang jahat, menjual Yesus. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita masih punya tindakan seperti itu. Setelah kita meja perjamuan dengan Tuhan, hidup kita mungkin masih jatuh bangun. Tapi kalau kita sudah menjadi milik Tuhan yang punya Roh Kudus, anugerah Tuhan terus menopang kita, diberikan kepada kita supaya kita betul-betul sadar. Seperti murid-murid yang lain. Mereka semua berubah, mereka mengatakan tidak mau yang lain. Hanya Tuhan saja. Mephiboset hanya ingin Tuhan. Di ayat ke-30, dia hanya memilih Daud jadi raja. Dari yang lain semua hanya Daud. Tidak mau yang lain. Semua hartanya, warisannya boleh gak ada kebagian setengah, gak peduli dia. Dia bilang yang penting raja sudah kembali. Bapak Ibu sekalian, yang penting hidup kita apa sih? Kita suka meleset. Yang suka kita kejar apa? Harta, tata, nama. Ya gak apa-apa kalau kita motivasinya benar ya. Tapi kalau enggak, nyesel loh. Ada berapa pengalaman, kita lihat pengalaman di gereja pelayanannya. Kenapa ada orang mati-matian? Udah tahu salah. Baik itu mungkin pengurus, atau mungkin penatua, atau mungkin tingkat sinode misalnya. Kenapa ada kadang-kadang beberapa orang mati-matian, keras sekali, terus dengan suatu perkara yang sangat keras melawan banyak orang, mungkin kelihatan jelasnya melawan prinsip kebenaran. Kenapa dia lakukan itu? Gak ngerti kita. Yang dikejar apa? Gak tahu. Padahal kuasa ini cepat selesai. Gak ada gunanya. Tapi kalau itu kebenaran yang prinsip, kita harus berjuang, betul gak? Tapi kadang enggak loh kan, teman-teman bisa lihat ya. Kadang gara gengsi dikit berantem di pelayanan. Karena gengsi dikit saling menjelekkan. Ada selek dikit, wah musuhannya seumur hidup sampai mati. Padahal mengaku murid Kristus Yesus. Yang dikejar apa? Bukan Yesus. Bukan perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hati, tapi apa? Nama baikku, kesempatanku. Kita semua mau, tapi kalau kita tahu ini Tuhan maunya apa, mestinya kita tahu. Yang utama apa sih hidup saya kalau mengikut Tuhan? Kalau melayani, kalau diberi kesempatan. Kalau enggak kayak Ziba kan, dia ambil kesempatan, mau memanipulasi segala sesuatu untuk harta, untuk kuasa dia.
Setelah saya berapa tahun pelayanan di GKI Puri Indah, itu ada aturannya ya, berapa tahun jadi rohaniawan terdaftar, terus rohaniawan sinode, terus nanti setelah kira-kira 5 tahun 6 tahunnya. Saya sama satu teman mengatakan, ya udahlah, kita jangan cepat-cepat dipromosikan mau jadi penatua khusus, nggak usah. Kita bilang saya berdua ya, nggak mau diproses dulu. Udah ngomong ke Comuse, ngomong ke Pak William Ho. Tapi ada orang-orang yang nggak tahu motivasinya apa ya. Ini nggak boleh nih. Ini masa mau dipromosin nggak mau. Ini kok orang mau ditingkatkan, kenapa nggak mau? Kita bilang nggak mau. Kita lihat banyak orang hamba Tuhan masuk GKI hanya untuk kejar satu, mau cepet jadi pendeta, cepet jadi penatua. Saya nggak mau. Kami nggak mau bilang. Ada yang nggak tahu kemana motivasinya. Kata ini kan kami bilang boleh nggak kami bergumul. Kami mau lebih murni. Nggak mau diproses dulu. Diancam loh. Ada yang bilang, nggak boleh kalau kamu nggak diproses harus stop dari GKI. Oh gitu ya. Setelah itu saya mereka bilang, ya nggak apa-apa. Kalau harus berhenti ya nggak apa-apa. Telepon pendeta David Yu, ngomong sama Pak William Ho. Kami kalau ini konsekuensinya nggak apa-apa. Kami cuma hanya ingin dalam pergumulan ini kelihatan murninya kami itu seperti apa sih. Kita nggak sempurna. Setelah itu akhirnya oke lah, boleh nggak apa-apa. Ya. Bagi saya melayani itu bukan soal cepat jadi jauh, gereja di mana, enggak. Fokusnya adalah Tuhan memberi kesempatan melayani jiwa, apapun itu. Pelayanan itu kan kita sepakat, yang paling kecil itu nggak apa-apa, nggak perlu. Jadi siapa-siapa nggak apa-apa. Karena hidup ini fulfillment melayani Tuhan, bukan achievement. Pendeta Joshua Wali waktu saya kuliah udah menekankan, mengikut Yesus bukan achievement, tapi fulfillment. Fulfill. Apa yang Tuhan mau kita penuhi gak? Kita genapi gak? Kehendak Tuhan melalui hidup kita. Hidup kita gak peduli, yang penting saya punya Tuhan yang sudah menyelamatkan, memberi kesempatan melayani. Apapun yang saya layani, it's okay. Mau dipandang siapapun, gak ada apa, gak apa-apa. Paling kecil pun Tuhan, iyalah inilah panggilan saya. Gak gampang, tapi malah punya sukacita. Ya kalau gak dipandang apa-apa ya gak masalah, kayak Tuhan lebih gak ada apa-apa. Buat apa saya kejar-kejar? Sebentar juga berlalu. Mau jabatan paling tinggi sebentar berlalu. Mau jabatan paling hebat kalau kita kejar sebentar dilupakan. Buat apa kita kejar dengan cara yang tidak seharusnya? Tuhan berkuasa, berdaulat kan kita percaya. Nah Mephiboset luar biasa. Dia mengatakan Tuhan segala-galanya. Bisa gak kita mengatakan Tuhan segala-galanya? Enggak saya kejar kok nama baik, mau jadi ini jadi itu. Enggak dipilih, enggak usah tersinggung. Enggak dikasih kepercayaan ini, pelayanan ini, dipilih panitia, enggak apa-apa. Orang lain enggak apa-apa, saya happy. Saya melayani orang yang paling hina, ada orang jemaat datang, enggak ada yang perhatiin, gue yang perhatiin. Ada tempat yang paling susah, orang enggak mau pergi, saya pergi ke situ. Pelayanan yang paling berat, saya di depan melayani Kristus. Yang penting-penting nama besar, enggak apa-apa lah. Mau orang lain bisa, puji Tuhan. Kita yang penting melayani Kristus dengan hati yang tulus. Yang penting Tuhan, yang lain saya enggak peduli. Mephiboset luar biasa. Bapak Ibu sekalian luar biasa, Johnny Erikson Tada. Ya, seorang yang saya waktu kecil dunia dan berita, saya umur kira-kira waktu itu kelas 2, kelas 3 SD sudah berita, ini masuk dunia dan berita jam 9 malam. Dia seorang anak Tuhan, berenang, lompat, ada batu, waktu dia diving, kena palanya lumpuh total. Waktu memperingati barusan ini 50 tahun dia cacat total setelah lompat di kolam itu dari leher sampai kakinya. 50 tahun dia memperingati kecacatannya. Dia bersyukur pada Tuhan. Dia mengatakan apa? Ya, I really would rather in this wheelchair knowing Jesus as I do than be on my feet without him. Dia bilang kalau saya lebih pilih Yesus dengan saya di kursi roda daripada di kaki saya tanpa Kristus. Dia sekarang melayani begitu banyak orang yang cacat, orang yang mau bunuh diri, orang yang tidak punya harapan. 50 tahun dia memperingati bersyukur pada Tuhan. Kita kebayang gak? Seorang yang sangat punya masa depan cerah, 50 tahun di kursi roda harus melukis dengan mulut.
Di kursi roda bukan hanya biasa, cacatnya dari leher sampai ujung kaki. Itu lumpuh. Dia bersyukur pada Tuhan. Dia bilang Tuhan segala-galanya. Dan dia mengatakan 10 kata yang mengubah dia. God permit what he hates to accomplish what he love. Tuhan sebenarnya tidak mau. Kira-kira begitu ya. Melakukan ini kepadaku. Tapi dia mau menggenapkan apa yang dia suka. Yaitu Tuhan pakai dia. Dia memahami Tuhan tetap baik. Walaupun dia di kursi roda 50 tahun. Tuhan tetap baik, harus mengizinkan saya di kursi roda. Tuhan punya rencana atas hidup saya. Seberapa susah kita. Kalau kita punya Tuhan, berapa kita merasa hidup kita gak fair. Saya disalahpahami, saya di-judgment sama orang. Dia gak ngerti, dia ngomong saya begini-begini. Seperti Mephibosheth kita alami. Kita bisa mengatakan seperti Mephibosheth. Gak peduli, yang penting raja bertata menjadi rajaku. Semua aku tidak peduli. Kalau kita punya raja di atas segala raja, Kristus. Apa yang kita peduli? Sejatuh-jatuhnya kita, mari kita datang kepada raja di atas segala raja. Hidup kita seburuk apapun, kita punya Tuhan yang menyelamatkan jiwa kita. Terlalu banyak teman-teman juga udah melihat ya kesaksian dari rekan-rekan seiman, betul? Yang menderita setia sampai akhir. Saya kira pasti kita menyaksikan. Baru minggu lalu ada seorang jemaat 28 tahun kanker selama 3 sampai 4 tahun. 28 tahun. Dia bilang apa? Hidupku dipakai Tuhan. Dancing with God, dia katakan. Dia bilang dia dancing di jurang bersama dengan Tuhan. Dia yang tulis semua liturgi kematiannya. Dia tulis undang pengkhotbah yang mau khotbah. Temanya semua yang dia tentukan. Waktu kematian semua tersusun rapi. Lagunya semua tersusun. Bahkan dia ada nyanyi memimpin lagu di kematiannya. Dia bilang Tuhan baik. Lagu pertama The Goodness of God. Semuanya boleh diambil. Yang penting Tuhan menjadi Tuhannya Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkaulah segalanya. Kami memiliki Tuhan yang lain. Apapun itu, kalau diizinkan diambil dari hidup kami. Kami bersyukur. Demi Yesus Kristus. Amin.